Detik-detik si Panci kena sembur ibu-ibu kerudung hijau. Rekam jejak, track record. Nah, track recordnya dia kalau orang mencari kebenaran kan dia harus tahu dirinya benar dulu baru dia cari tahu kebenaran. Sedangkan dirinya aja nggak benar, bagaimana dia mau cari tahu ijazah? Masih rekam jejak gimana contohnya? Saat dia menjadi menteri kan ya bawa pulang panci. Nggak boleh. Itu baru satu yang nongol. 5 saja itu bisa-bisa empedu pindah tempat. Kalau tidak mencret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang detik-detik si maling panci kena skakmat dia, kena sosor emak-emak termul yang remnya udah pada blong. Ini sangat menarik sekali ya, dan saya beri acungan jempol kepada emak-emak tersebut ya, karena memang benar ya, orang gila itu harus hanya bisa dilawan oleh orang gila juga, dan dengan cara yang tidak kalah gila. Kalau dilawan oleh orang waras dengan cara-cara yang waras, ya nggak mungkin lah, ya kan? Iyalah. Dan inilah detik-detik si maling panci kelojotan dan dengar-dengar sampai diare di lokasi. Ketika disosor oleh emak-emak ya. Jadi kelemahannya si maling panci ini adalah ketika dia disinggung ya terkait panci Kemenpora yang dia bawa pulang. Langsung kesurupan ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ngajak-ngajak anaknya. Ini ada geruan mul. Gerakan wanita termul. Bersuling saja. Rasa geram. Hidup bulat. Dunia gelap. Bersuling aja. Nah, kenapa itu? Karena banyak ini para termul. Pengen lihat termul? Susu bendera. Kayak gini nih. Ini termul ini. Ini termul. Ya, itu mulut bisa ditutup nggak itu? Kalau nggak bisa tutup kayak WC. WC itu nggak bisa ditutup. Nah, ini ada termul, ternak. Ya, bahkan ada ternak namanya gajah. Apa gajah? Gak punya ijazah. Ternak gajah. Dan inilah para orang-orang yang Sepakat saya, setuju ya, walaupun banyak kaum pembenci yang menyebut bahwa Ibu Diana yang merupakan ternak Mulyono ini katanya tidak terdidik ya kan, yang cuma bacot doang, urakan dan lain sebagainya. Apa kabar dengan si maling panci? Hafalnya cuma lagu Susu Bendera, lagu Indonesia Raya nggak hafal. Lanjut. Detik-detik si Panci kena sembur ibu-ibu kerudung hijau. Rekam jejak, track record. Nah, track recordnya dia kalau orang mencari kebenaran kan dia harus tahu dirinya benar dulu baru dia cari tahu kebenaran. Sedangkan dirinya aja nggak benar, bagaimana dia mau cari tahu ijazah? Masih rekam jejak gimana contohnya? Saat dia menjadi menteri kan ya bawa pulang panci. Nggak boleh. Apa cita? Tahu saya. Aduh, kalau udah disinggung terkait panci Kemenpora yang dibawa pulang ya kan,
yang pada saat itu sangat viral dan juga sampai ada putusan pengadilannya, ya kan, si maling panci langsung kelojotan, ya. Kejang-kejang, ya kan, bahkan sampai mencret-mencret di celana. Lanjut. Giliran dibilang maling panci, dia nggak terima, langsung ngegas. Padahal dia fitnah orang-orang, dia menghina orang-orang. Tapi giliran disindir balik, dibilang maling panci nggak terima, tuh langsung ngegas. Roy Suryo. Makanya kalau nggak mau diserang, jangan menyerang orang lain, ya maling panci. Ya memang seperti itu ya. Jadi orang itu kebanyakan tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Suka menyakiti hati orang lain, tetapi begitu disakiti sedikit saja, waduh, playing victim ya, seolah-olah dia sedang didolimi. Bukan hanya disakiti, tetapi dizolimi gitu loh. Padahal sebetulnya dialah yang sering menyakiti dan mendolimi orang lain. Nah, pun sama dengan si maling panci ini, dia suka mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah Pak Jokowi dan keluarganya. Tetapi ketika dia sedikit disindir saja terkait panci yang memang faktanya itu dibawa pulang oleh si maling panci, oh dia kelojotan, kagak terima. Lanjut. Dia menjadi menteri kan, ya bawa pulang panci. Ngawur ini. Bohong. Tahu saya. Bohong kamu. Bohong besar kamu. Panci di perumahan lo. Orang nggak ngerti putusan pengadilan kayak gini nih. Udah deh. Kacau. Itu baru satu yang nongol. 5 saja itu bisa-bisa empedu pindah tempat, kalau tidak mencret. Sepakat ya, itu baru satu loh ya, baru satu, namanya Mama Diana, ya kan, baru satu Mama Diana yang muncul. Andai kata 5 aja muncul, itu si maling panci dan kawan-kawan itu tumbang semua, udah termencret-mencret itu, empedu udah pindah katanya. Hah? Bisa-bisa kena asam lambung itu si Panci dan Dokter Mangkrak itu. Apalagi sekarang sudah berpecah kongsi gitu ya dengan si Rismon. Lanjut. Kalau dia pahlawan ya, di saat dia dipecat dari kementerian, jangan ini dong, maksudnya jangan menjarah barang-barang milik negara. Kan itu punya fasilitasnya kan milik negara. Kenapa dia usung-usung? Kenapa diambilin? Kalau emang dia dipecat, udah nggak kepake, keluar dari pintu yang terbuka itu kan. Nggak perlu bawa barang-barang jarahan. Masa iya pahlawan semiskin itu? Pahlawan semiskin itukah? Sampai barang-barang milik negara dijarah semua di kantornya? Harusnya ditinggalin, jangan dibawa pulang. Ya, pahlawan itu berjuang. Lah ini enggak, bikin rusuh. Sepakat, iya kan. Kalau memang dia orang baik, ya nggak mungkin lah ketika dia purna tugas sebagai seorang menteri membawa pulang panci dari rumah dinas Kemenpora. Nggak mungkin. Kalau dia membawa pulang panci ya dari rumah dinas Kemenpora, berarti dia bukan pahlawan. Lagian ya, baca dulu lah definisi pahlawan itu apa ya, carilah di internet, di KBBI gitu, biar nggak asal jeplak. Intinya saya sepakat dengan mbak-mbak yang kinclong barusan ya. Lanjut. Jadi gini, hari ini aku sangat bahagia di sini karena dengan pernyataan saya, akhirnya saya bisa hadir di sini untuk berhadapan langsung dengan para pembohong ini. Senang banget saya hari ini. Saya bahagia walaupun saya mau diserang dengan apapun, mental saya sudah memang saya siapkan. Sudah. Kalau bicara tentang nggak punya legal tadi nggak bisa ngomong. Sebentar. Legal karena dengan saya. Kenapa saya tidak boleh ngomong? Nggak boleh, kamu ngomong pakai janjimu aja. Ini yang berjanji mau buka pakaian. Ini yang berjanji. Karena saya ada di sini. Buka baju maka saya pornografi. Mempertunjukkan hal yang pornografi di depan rakyat. Takut kalau saya mau bicara. Kenapa takut kalau saya mau bicara? Aku nggak takut. Kamu buka baju aja nggak takut. Ngapain? Kita kemarin. Kalah debat sama Bu Diana. Ada yang nggak bisa tidur nih guys. Fisiknya perempuan,
tetapi jiwanya saya yakin bukan jiwa perempuan. Penampilannya kalau kita lihat imani ya, santun penampilannya ya, tetapi hatinya kalian tahu hatinya beracun. Kenapa? Beliau ya lagi menyerang Pak Jokowi. Anakku divariatur percaya nggak? Sama Rasul Jali dibantai. Hadir di kubur untuk mendoakan ibunya Pak Jokowi. Percaya nggak? Kita menghadapi orang gila, kita harus jadi pura-pura gila. Menghadapi orang. Udah nonton belum? Aku lagi nonton. Anakku divariatur sama Rasul Jali dibantai. Katanya ini Budiana nih lawan beratnya. Pinter Budiana, cara ngadepin orang gila harus belagak gila. Lagi nonton. Coba bakalan ini. Tun, udah tidur ya, udah malam, nggak usah dipikirin, udah kalah ya kalah, ya, udah, turu, ya, udah nggak usah dipikirin, ya, ntar stroke. Mate, yo, bapak nggak bisa ngonten lagi, yo, turu. Ya, saya bisa memahami kenapa Mbak Ririn ini tiba-tiba dalam konten ini hanya diam saja, tengok kanan, tengok kiri, tengok depan ya sambil menggerak-gerakkan badannya ya karena Mbak Ririn sudah merasa ya isi hatinya tersampaikan. Melalui mamak-mamak kerudung hijau yang bernama Ibu Diana. Jadi tidak perlulah kita ikut ngomong karena apa yang ada dalam hati dan pikiran kita itu sudah disampaikan semuanya oleh Ibu Diana. Lanjut. Ya, teman-temannya ternyata sudah selesai ya. Bagaimana menurut Anda ya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.